مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataizal fikri li arbabil hija. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadanil Mustafa alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa sadaqallahu nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, utlubul ilma walau fisin fa inna talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Al hadis. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertabur salam marilah kita limpah curahkan kepada sang penghulu alam baginda besar, yaitu Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan tak lupa pula para keluarganya dan para sahabatnya, para atba tabi'in dan seterusnya. Mudah-mudahan rahmat Allah dan keselamatan Allah curah limpahkan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pak Haji sebenarnya gemetaran Pak Haji. Di depan yang cakep-cakep, di belakang guru-guru semua. Jadi apalagi ada guru. Jadi pas pegang mic perasaan begini. Biasanya saya ceramah depan-depan saya orang bertato semua, jadi yang paling bisa saya. Nah sekarang ada ustazah dari Quratul Uyun, jadi makanya gemetaran. Alhamdulillah diberi waktu 15 menit, dipotong 13 menit, berarti 2 menit dah. Belum. Yang penting cukup aja. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kami berterima kasih dikarenakan walaupun banyak guru-guru jenderal-jenderalnya ilmu, tapi pada malam ini kami diberikan kesempatan untuk bicara sepatah atau dua patah kata. Mudah-mudahan pembicaraan kami ini ada manfaatnya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kepada guru wabil khusus ahinal kiram, Ketua Majelis Qurbil Mustafa, mudah-mudahan beliau selalu istiqomah dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita doakan guru-guru kita walaupun tidak disebutkan satu persatu. Marilah kita doakan mudah-mudahan Allah kuatkan iman dan Islamnya guru kita. Amin. Dan mudah-mudahan Allah beri beliau guru-guru kita ini dijadikan orang-orang yang soleh dan selalu memberikan ilmu-ilmunya kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan saya sedikit akan bicara tentang mengenai ilmu. Kenapa manusia itu harus tolab ilmu? Karena dua-duanya, dunia dan akhirat, perlu dengan ilmu. Dalam hadis Rasul, wa man yuridu dunya fahuwa bil ilmi. Kalau kita memerlukan dunia, kita juga harus perlu ilmunya. Wa ma yuridul akhirah, dan apabila kita ingin mencapai kesuksesan akhirat, berarti kita harus punya ilmu. Jadi ilmu itu sangat penting. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talab ilmu itu diwajibkan. Dikala itu waktu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah, tidak ada yang bisa menenun dari kain sutra. Hanya ada di negeri Cina. Makanya di situ Rasulullah berkata,
utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun ilmu itu adanya di negeri Cina. Berarti kita mah utlubul ilma walau bi qurbil mustafa. Majlis Qurbil Mustafa ini mudah-mudahan Allah jadikan menjadi tunggangan kita di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan hakikat martabatnya manusia itu dikarenakan mempunyai ilmu. Karena segala hal apapun, sholat kita harus dengan ilmunya, kita berhukum rumah tangga harus dengan ilmunya. Karena hukum kita yaitu manusia itu mempunyai 5 hukum. 1 hukumnya hukum wajib, 2 hukum haram, 3 hukum sunnah, 4 hukum makruh, 5 hukum haram. Di mana kewajiban kita ketika kita menghadap Allah melaksanakan sholat itu namanya hukum wajib. Hukum haram seperti apa hukum haram? Setiap perkara yang Allah larang, Allah dan Rasulnya tidak diperbolehkan, berarti namanya hukum haram. Dan yang ketiga hukum sunnah, banyak pesunahan yang Allah dan Rasulnya kita ajarkan kepada kita. Salah satunya kita yaitu sunnah untuk mengerjakan kebaikan dengan membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Niat kita dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, menuju ke Majlis Qurbil Mustafa. Setiap langkah kita akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena di perjalanan kita dari rumah ke tempat ini, yang dari Bogor ada, kalau saya dari penghujung Indonesia, yaitu daerah Sukamakmur, Lepis lah. Ngerti Lepis? Ngerti? Leuweung pisan. Baheula ketemu. Mah rame Sukamakmur ge daerah perwisetan aya. Baheula mah lamun di Sukamakmur ibu, lamun sholat teh eta aki-aki, eta lamun keur sujud careulik. Ari sugan teh kunaon padahal kumisna kecepet tarupuh. Ayeuna mah sarua. Baheula mah lamun tos magrib ibu-ibu, baheula mah lamun tos magrib di Sukamakmur lampu cepleuh teh ning make kelenting. Maca tasbih nini teh. Ayeuna mah lain. Tos magrib teh parbut jeung bapakna nyaeta rakyat teh suara hati istri. Penting saeutik aya di sinetron. Salat teh ngadaguan iklan di ditu, iman di ditu. Salakina hayang ningali bola, anakna hayang ningali Upin Ipin, parbut remote. Ayeuna di ditu, iman di ditu. Mal di dieu nya, mal ini. Tapi urang ke majlis, nyampelah kita ke majlis dengan niat setiap yang kita lewati itu semua mendoakan kita. Bahkan ketika nyampe majlis kita dengan niat, yaitu niat duduk di majlis taklim. Begitu duduk di majlis taklim, kita melihat guru-guru kita. Nah di situ man nadarul ulama nadaratan faparuhu biha khalaqallahu ta'ala min tilka nadaratin malaka yastaghfiru lahu illa yaumil qiyamah. Udah lewat ya? Lewat tembur. Barang siapa yang duduk manjala sampai majlis ilmu, barang siapa duduk di majlis ilmu, maka orang tua kita dosa-dosa diampuni, apalagi kita. Setelah kita melihat nadaratan, kita melihat guru-guru kita, khalaqallahu ta'ala min tilka nadaratin malaka. Setiap kita melihat guru-guru kita yang ganteng-ganteng, ustazah-ustazah kita yang cantik-cantik, setiap kita melihat satu penglihatan Allah, khalaqallahu ta'ala malaka, Allah menciptakan satu malaikat. Buat apa gunanya malaikat? Jangan cari ibu-ibu malaikat. Yastaghfiru lahu, maka malaikat itu akan memintakan pengampunan dosa kepada orang yang melihat ulama. Tapi di situ ada fafarihu biha, harus dengan berbahagia. Ima kadang-kadang di Sukamakmur mah resepan kena ka topeng monyet enggak